tentang fikih waris, dan insya Allah sub pembahasannya adalah tentang siapa saja yang termasuk ahli waris dan siapa saja yang bukan termasuk ahli waris. Ini adalah rukun yang ketiga dari pembagian waris. Yang pertama itu kita bicara tentang al-muwarris atau orang yang wafat di mana dia punya harta dan hartanya inilah yang mau kita bagi waris. Al-muwarris atau pewaris, orang yang punya harta dan dia meninggal. Kemudian yang rukun kedua itu sudah kita bahas, yaitu harta apa saja yang bisa dibagi waris dan mana yang tidak. Dan insya Allah hari ini kita lebih konsentrasi kepada siapa saja para ahli waris itu, yaitu mereka yang menerima waris. Sebelum kita masuk siapa saja, maka ada beberapa persyaratan agar orang itu bisa menerima harta warisan dari orang yang memberinya warisan. Yang pertama syaratnya adalah dia harus terdaftar sebagai ahli waris. Maksudnya terdaftar di sini begini. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim itu sudah menyebutkan siapa saja orang-orang yang memang dianggap sebagai ahli waris dari orang yang meninggal, dari pewarisnya. Nah, ketentuan siapa yang bisa menerima itu datangnya bukan dari si almarhum yang mau meninggal, dia bikin wasiat, nanti kalau saya meninggal harta saya tolong dibagikan kepada si A, si B, si C. Bukan itu. Karena kalau itu namanya bukan waris, itu namanya wasiat. Nah, sedangkan kalau waris, siapa saja yang menjadi ahli waris itu sudah disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi nggak bisa Pak kemudian saya mau daftar gitu ya, registrasi, itu nggak bisa. Jadi yang diberi waris itu memang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Tidak bisa dibikin-bikin biar jadi ahli waris gitu. Misalnya diperbanyak jasanya atau diperbanyak diintenskan pertemuannya gitu ya, atau dibuat si yang meninggal itu nanti sebelum dia meninggal banyak berhutang budi, jadi karena banyak hutang budi lantas jadi ahli waris. Itu tidak seperti itu. Jadi siapa yang jadi ahli waris itu yang menetapkan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan garis keturunan atau nasabnya. Tidak harus selalu anaknya sih, ya bisa juga yang menerima waris itu nanti bapaknya atau kakeknya atau orang-orang yang ada di lingkaran keluarga itu. Tapi yang jelas dia harus tercantum dulu posisinya sebagai apa kepada si muwaris itu, ya. Kemudian dan jumlahnya ini cukup banyak. Kalau kita total ada 22 pihak gitu ya. Nah, tetapi setelah memenuhi syarat yang pertama, setiap orang yang mau menerima waris itu agar dia bisa terima harus juga memenuhi syarat yang kedua. Apa itu? Dia masih hidup pada saat pewarisnya wafat. Jadi kalau misalnya nih ya, yang meninggal itu seorang ayah ya, suami gitu ya. Kemudian dia punya ahli waris adalah pertama istrinya tentu saja, kemudian anak-anak gitu. Ada misalnya anak ada 5, 10. Nah, kalau seandainya anak-anak ini masih hidup pada saat si ayah meninggal, tentu anak-anak ini adalah ahli waris. Tapi mohon maaf, kalau ada salah satu di antara anak itu ada yang meninggal duluan, baru kemudian si ayah meninggal, maka yang menerima waris itu adalah yang masih hidup pada saat ayah itu meninggal. Nah, si anak-anak ini yang udah meninggal duluan, maka namanya dicoret dari daftar penerima waris. Tapi kan dia anak, iya sih, sebagai anak dia memang anak, tapi salah sendiri, kenapa mati duluan? Nah, gitu. Nah, jadi kalau orang yang mati duluan dari mewarisnya, otomatis haknya hilang, gitu. Apakah nanti turun lagi ke anaknya? Nah, itu panjang ceritanya, tapi intinya tidak, gitu. Karena anak-anaknya lagi nanti itu ya berarti dia terputus karena bapaknya meninggal duluan, anak-anaknya lagi atau cucunya itu ya tidak terima warisan langsung dari kakeknya begitu. Nanti ada solusinya memang. Tapi kita masih konsen pada masalah ini. Jadi pertama dia terdaftar sebagai ahli waris, yang kedua jangan mati duluan, gitu ya. Nah, yang ketiga ini juga harus ada. Jangan melakukan hal-hal yang sekiranya membuat haknya menjadi gugur. Dia memang anak gitu ya, anak pastilah terdaftar sebagai ahli waris kan. Dan alhamdulillah masih sehat-sehat saja ketika sang bapak meninggal dunia. Tapi hati-hati, sebagai anak jangan melakukan hal-hal yang sekiranya menggugurkan haknya dia. Apa itu misalnya? Yang pertama misalnya dia murtad ya. Anak ada 2 ya, kemudian bapak meninggal. Nah, pada saat bapaknya meninggal, kebetulan si anak yang pertama itu lagi jadi orang kafir, murtad. Maka pada saat itu yang berbahagia adalah anak yang satunya lagi. Alhamdulillah saudara saya murtad, kenapa? Ya berarti kan gugur haknya dia. Semua jatuh ke yang masih Islam. Ada orang murtad jadi orang kafir tapi kita bahagia dalam kasus ini gitu ya. Murtad dulu sekalian gitu. Jadi kenapa? Jadi jatahnya hilang gitu. Atau kalau nggak mau kehilangan juga, jangan melakukan lagi yang kedua. Apa itu? Membunuh. Ya, maksudnya membunuh itu membunuh si calon pemberi harta waris. Ini bapak udah tua, duitnya banyak, nggak mati-mati juga. Akhirnya bapaknya dicekek gitu ya, mati gitu. Nah, itu orang yang membunuh calon pemberi warisan kepada dia itu tidak berhak menerima warisan. Baik membunuhnya secara langsung dengan tangannya dia sendiri atau dia adalah otak dari pembunuhan itu. Nah, oleh karena itu maka dia diharamkan untuk menerima waris. Ya, nanti kasusnya cukup menarik kalau misalnya pembunuhan yang sifatnya tidak sengaja, ngebunuh tapi tidak sengaja. Contohnya begini, anak dan bapak atau suami dan istri itu kecelakaan kendaraan. Sebutlah misalnya suami istri gitu ya. Dan dihukum, suaminya yang nyetir, istrinya yang bonceng di dalam mobil gitu, tabrakan, yang meninggal itu istrinya. Nah, apakah si suami ini kan suami jadi ahli waris dari istri juga gitu ya? Apakah dia berhak untuk menerima atau tidak? Nah, ini tergantung kecelakaannya ada kesengajaan atau tidak. Bapak dan anak naik motor berdua, yang bawa motor si anak gitu. Bapaknya bonceng, tiba-tiba nabrak tiang, nyungsep, bapaknya meninggal.
Nah ini kira-kira si anak ini dapat waris apa enggak? Nah, disitu nanti akan dicek apakah ada unsur kesengajaan gitu ya, al-qatlul amdi atau bagaimana. Tapi intinya jangan kemana-mana dulu. Kalau ada calon ahli waris kok membunuh calon pewarisnya, ya terbukti, maka haknya dia untuk menerima waris itu gugur. Nah yang ketiga itu kalau si calon penerima waris ya, calon ahli waris itu dia seorang budak. Kita nggak bahas budak ini karena tidak ada konteksnya di Indonesia sekarang. Nah yang terakhir jamaah sekalian, ini syarat yang keempat, ini juga penting. Tidak mentang-mentang daftar ya seperti nomor 1, dan tidak mentang-mentang dia masih hidup, dan tidak mentang-mentang dia tidak melakukan hal-hal yang menggugurkan kewajiban, lantas pasti menerima waris. Enggak juga. Tahapan yang lain yang paling penting justru dia tidak terhijab. Tidak terhijab itu berarti posisinya dia itu tidak terhalangi oleh ahli waris lain yang lebih dekat kepada si pemberi waris. Ya sebagai contoh itu begini Pak, misalnya ya ada seorang anak ini ya ahli waris, kemudian ada anak ini punya anak lagi namanya cucu itu ahli waris juga. Nah tapi masalahnya begini Pak, ketika si kakek meninggal ya, itu ahli waris ada 22 saya bilang tadi, ada anak ada cucu. Selama masih ada yang lebih dekat kepada yang ngasih warisan ya, kepada almarhum, maka yang posisinya pada ring 2 itu tertutup. Nah, selama masih ada orang di ring 1, maka ring 2 itu tertutup, tidak bisa menerima waris. Tapi kan saya cucunya, oke Anda cucunya, tapi ingat kedudukan Anda itu posisinya di ring yang kedua. Kalau orang di ring pertama sudah habis, baru pindah ke ring yang kedua. Nah, ring kedua habis, baru yang ketiga, yang keempat, dan sebagainya. Maka ada istilah hijab. Ya, orangnya disebut mahjub, tertutup. Tertutup maksudnya terhalangi, tidak bisa langsung menerima waris karena ada orang yang lebih dekat kepada almarhum di jalurnya. Ini kan jalur si cucu ini kenapa dia ahli waris? Ya karena memang dia anaknya dari si pemberi waris, anaknya anak gitu ya. Nah, di jalurnya dia itu dari si cucu sampai si kakek yang meninggal, itu ada bapak. Nah, bapak ini menutup jalannya si cucu gitu ya. Jadi kita akan membahas lebih dalam ini mulai dari yang pertama, yang terdaftar sebagai ahli waris ya kan, karena siapa saja ahli waris itu yang mau kita pelajari hari ini. Jadi konsennya pada yang nomor 1 itu. Baik, tadi saya katakan bahwa ahli waris itu totalnya ada 22. Saya tidak menyebut 22 orang, tapi saya menyebutnya 22 pihak. Maksudnya begini Pak, kalau saya sebut nomor 1 ahli waris itu adalah anak laki-laki. Nah, anak laki-laki ini bisa saja tidak cuma 1 orang, ya kan? Ada orang itu punya anak laki-laki 3. Berarti kan jumlahnya ada 3. Nah, saya bilang berapa jumlah ahli warisnya? Kalau jumlah kepalanya ada 3. Tapi kalau kita sebut pihaknya, nah ini 1 pihak, yaitu anak laki-laki. Bisa jadi dia juga punya anak perempuan, dan nggak cuma 1. Adalah sebut misalnya anak perempuannya ada 5. Kalau ditanya berapa jumlah ahli warisnya? Ada 5 kepala sih. Tapi 5-5-nya ini berada pada 1 pihak, yaitu anak perempuan. Nah jadi seorang yang punya 3 anak laki-laki dan 5 anak perempuan, itu berapa jumlah ahli warisnya? Begini, jumlah kepalanya apa jumlah pihaknya? Kalau jumlah kepalanya 3 tambah 5 itu 8. Tapi kalau jumlah pihaknya cuma ada 2, anak laki dan anak perempuan. Begitu ya. Istri misalnya. Istri itu ya biasanya sih istri cuma 1 biasanya. Tapi kan ada juga orang yang istrinya nggak cukup 1 gitu. Misalnya ada 2, ada 3, 4 gitu ya. Nah kalau dihitung kepalanya mungkin kepalanya ada 2, ada 3 atau 4. Tapi kalau disebut pihaknya, nah pihaknya cuma 1 yaitu istri. Nah, ini yang kita sebut 22 pihak ini bukan 22 kepala. Kepalanya bisa jadi banyak banget gitu ya. Nah, tetapi pihaknya yang sedang kita bicarakan. 22 pihak, 22 posisi. Nah, di masing-masing posisi itu orangnya bisa ada lebih dari 1. Baik, 22 pihak ini kalau mau kita pelajari satu-satu cukup ribet gitu ya. Dan memang ayat yang menyebutkan siapa saja ahli waris itu termasuk ayat yang kalau kita hafalin itu kita juga agak susah gitu ya. Karena penyebutannya pertama dalam bahasa Arab, dan yang kedua ini yang bikin repot lagi adalah nggak terbayang di kepala kita seperti apa positioningnya si para ahli waris itu terhadap si pemberi waris. Jadi kalau ada yang punya Quran terjemah, ada nggak di sini? Atau saya bacakan dari Android aja ya. Bapak Ibu tuh akan bingung kalau membaca siapa saja ahli waris. Ya, saya buka surat An-Nisa ayat 11. Saya baca saja terjemahannya biar gampang gitu ya, karena kalau pakai bahasa Arab dari awal sudah jadi masalah, nggak paham gitu. Tapi kalau kita pakai bahasa Indonesia, semoga rada-rada paham dikit gitu ya terhadap apa yang dimaksud siapa saja ahli waris. Saya baca ini Pak. Allah mensyariatkan kepadamu tentang pembagian waris untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau yang telah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah, sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Coba Pak, siapa saja ahli waris di situ? Rada ribet. Kenapa? Karena Allah menyebutkan ini semua dalam bentuk prosa, ya, dalam bentuk sastra gitu ya. Nah itu kalau mau kita ketahui itu kita harus bikin bagannya, ya. Yang dimaksud anak tuh
kira-kira positioningnya dengan si almarhum tuh di mana posisinya. Nah gitu. Maka saya, ini istihad saya pribadi sih sebenarnya, saya membagi itu berdasarkan kelompoknya dulu. Jadi 22 pihak itu saya bagi menjadi ada yang internal dan ada yang eksternal. Nah gitu Pak. Yang internal itu maksudnya orang yang berada pada ring 1 ya. Yang kalau dia ada dan masih hidup pasti dia terima waris. Ring 1 internal. Nah nanti ada juga ahli-ahli waris yang dia eksternal. Maksudnya ringnya di ring 2, 3, dan 4. Ini untuk memudahkan saja dulu, karena lebih seringnya nanti yang akan mendapat waris itu yang ada di ring 1. Saya bilang, selama masih ada orang di ring 1, nah ring 2, 3, 4 itu tidak akan mendapatkan warisan. Jadi enak nanti kita menghitungnya, kita cek dulu, ada nggak orang-orang di ring 1-nya. Kalau ada, berarti ring 2, 3, 4, kita merem aja, kita coret aja, berarti udah pasti nggak dapat. Yang agak susah tuh kalau orang di ring 1-nya malah nggak ada, nah itu repot gitu ya. Nanti akan masuk ke ring 2, 3, 4 dan sebagainya. Jadi yang perlu kita hafalin sebenarnya cuma yang ring 1 aja sih, sebenarnya yang perlu dihafal. Karena kasusnya paling banyak ahli waris itu ada di ring 1. Nah di ring 1 itu, mereka adalah orang yang pasti dapat warisan, gitu ya, tidak pernah terhijab dan jumlahnya cuma ada 6 pihak, gitu. Di ring 1 ya, pasti dapat warisan, tidak akan terhijab, jumlahnya cuma ada 6. Sedangkan yang ring 2, 3, 4 ini kebalikannya, ya. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak pasti. Tergantung dari apa? Tergantung dia terhijab apa enggak. Kalau dia terhijab enggak dapat, tapi kalau tidak ada yang menghijab dia, insya Allah dapat. Dan ini jumlahnya lebih banyak, yaitu ada 16 pihak. 6 dengan 16 itu 22. Sekarang kita akan mulai dari yang ring 1 aja dulu ya. Siapa saja sih yang 6 orang itu? Begini Pak, saya membuat gambar ya. Di tengah-tengah itu adalah dunia. Yang meninggal dunia itu almarhum. Ini memang trik bagaimana kalau kita mau membagi waris. Kita harus mulai dari mana? Mulai bukan dari ribut-ribut antar keluarga, bukan dari tetesan air mata, ya bukan dari pengaduan dari satu orang dan kemudian meributkan bagiannya dan sebagainya, bukan. Tapi kalau ada persoalan waris, pertanyaan nomor 1 yang harus kita tetapkan, kita jawab itu adalah siapa meninggal. Nah gitu. Itu dulu, siapa yang meninggal. Karena dari situlah kita akan bicara lebih lanjut. Jadi pernah saya didatangi oleh satu keluarga yang berantem, ya. Jadi mereka itu udah mau pecah lah gitu, mau ke pengadilan dan sebagainya. Tapi entah bagaimana kok mereka bisa ke rumah saya terus ngadu. Ini ngadu sambil dengan derai air mata masing-masing gitu ya. Cerita panjang lebar tentang perseteruan di antara mereka. Saya rada-rada pusing nih dengerin sinetron gak jelas ujung pangkalnya. Karena hal-hal yang gak penting itu malah jadi nomor 1 gitu. Soalnya dia mobilnya warna putih, kalau saya merah. Saya bilang, apa hubungannya dengan bagi waris mobil warna putih dengan warna merah gitu kan. Soalnya begini Pak, dulu kan saya punya impian mau begini. Nah itu cerita gak jelas gitu kan. Saya bilang, sebentar. Gini, yang meninggal siapa? Nah dia pada diem, tengok kanan. Belum ada Pak yang meninggal. Ya sudah pulang aja saya bilang. Nggak ada yang meninggal kok gitu. Nah ini ternyata keributan keluarga ya kan, nyerempet masalah waris, nyeret saya ke dalamnya. Saya tanya yang meninggal siapa? Belum ada yang meninggal katanya. Ya udah, nanti kalau ada yang meninggal baru kesini saya bilang gitu ya. Tungguin aja gitu ya. Gitu. Jadi Pak, pembagian waris itu hanya berlaku ketika ada yang meninggal. Wah tapi belum ada yang meninggal Pak, ini cuma wasiat gini-gini. Namanya bukan konsultasi waris, konsultasi wasiat gitu. Mau menghibahkan saja dan sebagainya itu, nah itu bukan waris, itu lain cerita. Dan lebih sederhana kalau misalnya wasiat atau hibah, tergantung. Yang punya harta siapa? Saya Pak Ustadz. Nah atur aja terserah. Ini nggak pakai harus buat banding 1, nggak usah, atur aja seenaknya. Yang punya duit siapa? Ya situlah yang bagi-bagi. Ustadz ini kalau misalnya saya baginya nggak adil, nggak rata gimana? Saya tanya. Yang punya harta siapa? Saya Pak Ustadz. Ya terserah mau dibagi adil mau nggak. Itu kan tergantung. Tapi kalau waris, itu nggak bisa. Itu ada aturannya. Tapi syaratnya, ibu nih yang punya harta. Kalau mau bagi waris Bu, silahkan ibu meninggal dulu, baru kita bagi warisannya gitu loh. Wah saya rencananya belum mau meninggal Ustadz. Ya sudah, nggak usah dibagi-bagi waris. Nah gitu. Jadi ini yang kadang-kadang suka bikin recok, bikin ribet itu ya, ngeributin hal-hal yang dia nggak tahu dasarnya itu apa. Dasarnya itu begini Pak. Kenapa kita ngomongin waris itu? Karena ada orang meninggal, hartanya nggak dibawa mati, nggak dibawa ke kuburan. Nah ini hartanya ini kan tidak bertuan. Lalu siapa tuan berikutnya? Pemilik harta ini siapa nih gara-gara orangnya mati? Itu yang kemudian Allah turunkan wahyu. Gini loh cara baginya. Anak, laki, perempuan, siapa. Masing-masing dapat berapa? Itu Qur'annya. Nah kalau belum ada yang mati atau ada sih yang mati tapi dia nggak punya harta, ya nggak usah ngomong gitu loh. Kenapa? Hartanya nggak ada Pak Ustadz, yang mati banyak. Ya nggak usah ngomong lah. Gitu buat apa gitu. Ini ada orang meninggal ya, dia punya harta itu kan. Nah bagaimana cara membagi harta itu? Baik. Biar nggak ribet, saya bikin bahwa di tengah-tengah itu selalu almarhum. Kita mulai dari situ. Almarhumnya ini bisa almarhum atau almarhumah gitu ya. Kan yang mati nggak selalu laki-laki, ya kan. Kadang-kadang perempuan juga mati juga kan, kadang-kadang atau sering. Nah gitu. Nah sekarang begini, ketika almarhum atau almarhumah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala tanpa membawa harta, sekarang siapa yang berhak menerima harta itu? Nah dari Al-Quran yang kita baca itu saya merinci. Ada nomor 1 itu adalah anak laki-laki. Pihak pertama, anak laki-laki. Anaknya bisa saja nggak cuma 1 ya, bisa 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Pokoknya anak laki-laki. Dan bisa saja anak itu jumlahnya lebih dari 1 dan ibunya lebih dari 1. Ya nggak Pak? Ya mungkin seorang ayah dia punya istri 2 atau 3. Nah dari istri pertama dia punya 1 anak laki-laki. Dari istri kedua dia punya 2 anak laki-laki. Dari istri ketiga dia punya 1 laki-laki, anak laki-laki. Dijumlahin semuanya itu walaupun satu dengan yang saudara tiri itu kan kepada sesama mereka. Tapi kalau kepada atasnya semua adalah anak kandung. Ya kan? Semuanya anak kandung. Jadi mereka berada pada satu posisi yang sama. Tidak dibedakan berdasarkan emaknya dinikahinya kapan,
Dan juga tidak dibedakan berdasarkan apakah emaknya masih jadi istri dari bapaknya atau sudah dicerai. Dan tidak juga dibedakan berdasarkan apakah emaknya masih hidup atau sudah mati. Nggak penting itu semua. Yang penting adalah ini benar nggak anak ente gitu kepada yang sudah mati. Benar, ya sudah. Dan syaratnya lagi yang paling penting juga adalah ini anak-anak halal gitu. Jadi ada stiker label halalnya, halal gitu ya. Maksudnya bukan hasil zina Pak ya, betul-betul hasil dari perkawinan yang syar'i gitu. Nah, kalau memang sudah terbukti semua valid berarti itulah anak gitu ya. Nah, mereka ini anak laki-laki tidak disebutkan dapat berapa karena dia ini nanti hitungannya adalah kalau yang lain-lain sudah ngambil setengah, sepertiga, seperenam, sepersekian, nyisa, nah dia akan dapat sisanya. Tapi jangan takut dulu, sisa itu tidak selalu paling kecil, bisa jadi sisanya paling besar gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya anak dapat berapa? Dapat sisanya nanti. Cuman saya atau para ulama umum menyebutkan nomor 1 anak dulu karena memang dia pasti dapat. Cuman angkanya berapa itu masih tanda tanya, masih negotiable, masih bisa dinegosiasikan. Tergantung nanti ahli-ahli waris yang lain gimana. Jadi maksud saya begini, seandainya ahli waris cuma satu-satunya yaitu anak laki-laki doang gitu ya, maka dia akan menerima 100% karena nggak ada lagi yang ngambil. Ada paman saya itu, dia itu ahli waris tunggal dari bapaknya. Dia tidak punya kakak, adik, apa segala macam. Dia satu-satunya ahli waris dari bapaknya. Kebetulan bapaknya tanahnya lebar, 15.000 meter di daerah Kuningan, Setiabudi, Jakarta gitu kan. Jadi waktu dia terima warisan itu 100% dari bapaknya. Karena dia adalah anak laki-laki. Karena tidak ada lagi ahli waris yang lain. Berarti semua pas. Nah dia semua dapat 100% gitu ya. Yang kedua adalah anak perempuan. Nah, anak perempuan juga sama kasusnya dengan laki-laki tadi ya. Mau dari istri yang mana saja, mau istrinya itu masih jadi istri apa udah cerai apa udah meninggal, nggak penting. Yang penting dia adalah anak perempuan dari almarhum atau almarhumah ya. Dan syar'i, tidak tidak mereka itu lahir dari perkawinan yang tidak sah gitu ya. Nah, inilah yang kemudian disebutkan pertama kali dalam surat An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat wanti-wanti untuk bagi waris kepada anak-anakmu lidzakari buat anak laki yang sebelah kanan itu bagiannya selalu 2 kali lebih besar daripada anak perempuan. Lidzakari untuk 1 laki-laki sama dengan unsayain 2 orang perempuan. Jadi kalau saya kasih ilustrasi sederhana begini. Bapaknya meninggal, ibunya sudah nggak ada. Jadi ada ahli waris cuma 2, ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Masing-masing ya, anak lakinya 1, anak perempuannya ada 2. Ini kalau harta yang ditinggalkan sebutlah yang gampang 4M gitu ya. Saya ngomongnya miliar biar lebih enak gitu karena kalau 4.000 perak kayaknya nggak enak juga gitu, wakafin aja lah gitu ya. Tapi kalau 4M itu kan 4 miliar asik juga nih. Pak, 4 miliar, anaknya ada 3, 1 laki-laki, 2 perempuan. Nah itu jatah laki-laki itu harus 2 kali lipat dari anak perempuan. Itu cara ngebaginya sederhana. Anak lakinya kita kali 2 aja. Karena anak lakinya cuma 1, kita kali 2 jadi 2. Maka yang mendapatkan warisan dari 4 juta, 2M buat laki-laki, 1M buat perempuan, 1M buat perempuan. Gitu cara ngebaginya. Atau saya kasih contoh yang agak sedikit rumit, nggak rumit sih, sama aja. Gini, anak laki-lakinya 2, anak perempuannya 4. Ya, anak laki-lakinya 2, anak perempuannya 4. Hartanya 8M gitu. Hartanya 8M. Anak laki-lakinya 2. Ini 1 orang nih bobotnya 2 orang perempuan. Jadi kita hitung aja 1 anak laki-laki seolah-olah ada 2 orang perempuan gitu kan. Nah kalau anak laki-lakinya ada 2 berarti ada 4 gitu kan. Nah anak perempuannya memang ada 4. Ya sudah. 8M itu cara baginya. 2M buat anak laki-laki yang pertama, 2M buat anak laki-laki yang kedua. Nah, sisanya kan masih ada 4M. Ya, anak perempuan setiap 1 anak 1M, 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 1M gitu. Cara membaginya seperti itu. Nah, jamaah sekalian, anak laki, anak perempuan ya. Yang ketiga adalah pasangan hidup. Pasangan hidup itu bisa saja suami kalau yang meninggal adalah perempuan atau bisa saja istri kalau yang meninggal itu laki-laki. Nah, antara suami dan istri ini ada syaratnya, yaitu hubungan mereka pada saat almarhum meninggal itu masih resmi sebagai suami atau sebagai istri. Walaupun sudah ditalak minimal belum habis masa iddahnya. Nah, jadi kalau suami istri itu sudah bercerai, udah habis masa iddahnya, maka seandainya yang laki-laki itu meninggal dunia, maka mantan istri itu sudah bukan ahli waris lagi. Tapi dia menemani selama 40 tahun, terserah. Ya, karena yang dihitung bukan 40 tahunnya. Yang dihitung adalah pada saat si suami itu meninggal, statusnya si istri ini masih istri yang sah atau istri yang sudah dicerai. Kalau dia istri yang sudah dicerai, berarti dia sudah tidak dapat apa-apa lagi, gitu ya. Tapi kalau dia masih istri yang sah, maka dia dapat warisan. Dan satu lagi yang penting juga, bahwa bisa saja yang meninggal itu bukan suaminya. Bisa saja yang meninggal itu istrinya. Nah, maka suami dalam hal ini, kalau istrinya meninggal, maka dia juga termasuk salah satu ahli waris. Jadi kita nih Pak, suami istri ini kita nih akan saling mengambil harta pasangan kita. Dengan syarat pasangan kita itu meninggal. Kalau dia meninggal, istri saya meninggal misalnya gitu ya, maka saya ini salah satu dari ahli warisnya dia. Tentu ahli warisnya bukan cuma saya ya, nanti bisa jadi anak-anak kita itu kan ahli waris. Bapak dan ibunya kalau masih ada itu kan ahli waris gitu ya. Nah saya sebagai suami, saya juga salah satu dari ahli waris. Maka saya akan menerima harta milik istri saya. Nah ini yang penting kita catat sekarang adalah masing-masing itu punya jatah sendiri-sendiri dari segi harta. Karena yang diwarisi itu bukan harta bersama. Kalau ada harta bersama itu harus dipisah dulu. Mana harta suami, mana harta istri. Masing-masingnya itu kemudian punya harta yang eksklusif punya dia. Suami punya harta yang milik dia, istri punya harta yang milik dia. Nah, salah satu di antara mereka meninggal, pasangannya akan menerima harta warisan dari harta eksklusif suaminya atau istrinya itu.
Nah, pokoknya begini Pak. Intinya kalau suami itu meninggal, maka istri akan mendapatkan warisan dari harta suaminya. Pertanyaannya, ini buat ibu-ibu. Kalau istrinya nggak cuma satu, ada dua, ada tiga, ada empat. Itu yang menerima waris yang mana? Ya, yang masih jadi istrinya. Semua masih jadi istri, ya berarti semuanya dapat. Gitu ya, semuanya dapat. Nah, pada saat si suami meninggal, berapa sih yang diterima oleh istri dari harta suaminya? Ada dua kemungkinan. Biasanya dapatnya 1/8. Biasanya. Karena biasanya suami istri itu punya anak di mana anak ini dapat warisan dari si bapak gitu ya. Pokoknya kalau ada anak, maka ibu itu atau istri gitu ya. Nah, itu jatahnya cuma 1/8. Seandainya bapaknya itu punya harta 8 miliar, tumben suatu hari meninggal, biasanya enggak gitu ya. Nah, si istri ini itu bukan menjadi ahli waris tunggal. Kenapa? Karena ada anak-anak. Jatahnya si istri itu adalah 1/8. Cuma 1/8 dari 8 miliar. Itu berarti berapa? 1 miliar. Terus yang 7 miliarnya, 7 miliar turun ke anak-anak itu. Anak laki, anak perempuan. Dijumlahin berapa, pokoknya semua dapat 7 miliar itu. Dengan komposisi, anak laki jatahnya 2 anak perempuan. Seandainya nih ya, suami meninggal, duitnya 8 miliar, punya anak laki-laki satu-satunya. Gitu. Dan punya istri satu juga. Maka istrinya itu cuma dapat 1 miliar, dan anak tunggal laki-laki mendapat berapa? 7 miliar. Dia dapat sisa, tapi sisanya paling gede. Karena ahli waris yang lain yang ngambil itu cuma ibunya dia atau istrinya almarhum itu cuma ngambil 1/8 aja. Nah mungkin mau ditanya, 1/8 dari mana Ustaz? Dari Allah yang ngatur gitu. Itu 1/8 istri satu. Nah kalau istri 2 apa masing-masing dapat 1/8? Enggak. 1/8 bagi 2 gitu. 1/8 bagi 2. Nah, kalau istri 3 ya 1/8 bagi 3, istrinya 4 1/8 bagi 4. Itulah kenapa para istri paling tidak suka kalau suaminya kawin lagi, ngurang-ngurangin jatah gitu loh. Kalau kata istri saya, nggak apa-apa sih suami saya menikah lagi, saya dimadu, yang penting suami diracun, katanya begitu. Baik, kita beranjak ke yang nomor, ini kan ya Pak, anak laki-laki nomor 1, anak perempuan nomor 2, suami nomor 3, istri nomor 4 gitu ya. Kan tadi ada 6, 2 lagi siapa? 2 lagi ke atas Pak. Nah, ayah dan ibunya almarhum. Kalau mereka masih hidup, maka mereka juga adalah ahli waris. Jatahnya sudah ditetapkan oleh Allah, tadi sudah saya bacakan ayatnya. Wali abawaihi likulli wahidim minhumas sudus. Bapak 1/6, ibu 1/6. Istri berapa tadi? 1/8, ya kan? Kalau orang meninggal, punya bapak, punya ibu, punya istri, ya kan? Bapaknya akan ngambil 1/6, ibunya ngambil 1/6, 1/6 kan 2/3 tuh ya. Terus istrinya ngambil 1/8, udah diambil 1/3, diambil 1/8 gitu ya. Sisanya itulah yang turun ke anak-anak gitu. Jadi anak-anaknya akan bahagia kalau waktu bapaknya meninggal, kakek nenek udah nggak ada. Kenapa? Kakek punya jatah lagi 1/6 gitu. Nah, kakek nggak ada, nenek nggak ada. Ya sudah berarti harta turun ke bawah semua, nggak pakai kemana-mana. Nah, ayah dan ibunya almarhum itu adalah ahli waris. Tidak selamanya yang menerima waris itu selalu anak, tidak selalu. Bisa saja ahli waris itu malah ayahnya atau ibunya. Ya tapi biasanya memang agak jarang sih ya. Orang meninggal kok bapaknya masih hidup, ibunya masih hidup itu jarang-jarang. Ada sih, yaitu anaknya masih kecil. Tapi kalau anaknya masih kecil, ya kan dia nggak punya harta juga, percuma kan gitu. Hore, anak saya meninggal, tapi percuma juga. Kenapa? Kan nggak punya apa-apa. Iya, nggak dapat warisan juga ya. Iya, nggak jadi hore lah gitu ya. Itu yang yang hore itu kalau si anaknya udah jadi orang sukses, duitnya banyak, tanahnya di mana-mana dan sebagainya, meninggal, bapaknya masih ada. Nah, si bapak itu dapat warisan dari anaknya 1/6. Ibunya juga dapat 1/6 gitu ya. Baik, itulah yang namanya ahli waris internal. Istilah ahli waris internal ini 100% bid'ah buatan saya doang, Pak. Di masa Nabi nggak ada istilah ahli. Dan di kitab-kitab pembagian waris nggak ada. Saya bikin internal ini karena dulu waktu saya kuliah, saya sempat nggak lulus mata kuliah ini dan saya bingung gitu kan. Akhirnya saya buat skema, biar saya paham gitu ya. Nah karena saya bikin skema biar saya mudah memahaminya, rupanya banyak teman-teman yang banyak mengalami kayak saya juga nggak paham gitu ya. Begitu saya buatkan skema kayak gini, berarti ya paham dengan skema gitu ya, dengan skema. Karena kalau disebutin ayatnya aja nggak tergambar itu skemanya kayak gimana, itu nggak paham gitu ya. Baik, sekarang Bapak Ibu sekalian saya ajak masuk ke yang lebih jauh gitu ya, yaitu yang orang lain. Tapi sebelum sampai ke situ, saya ingin menceritakan sedikit tentang ilustrasi-ilustrasi yang tadi saya buat itu ya. Jadi gini Pak, seandainya ada, nih bicara anak laki-laki nih ya, almarhum punya istri ya, menikah dengan seorang istri lalu dia punya anak laki-laki gitu ya. Kemudian tambah anaknya jadi ada 3 gitu ya. Itu si almarhum itu atau yang istrinya meninggal dunia gitu. Maka istrinya saya kasih warna rada gelap ini ya, dia meninggal, is dead gitu ya. Kemudian si suami begitu istrinya meninggal, dia puyeng lah gitu ya, cari-carilah istri lagi. Maka dia menikah dengan istri yang kedua. Ya, istri yang kedua itu bawa anak gitu ya. Nah dalam hal ini anaknya yang dibawa oleh istri yang kedua, jadi dia nikah ternyata sama janda punya anak. Nah itu anaknya si janda itu bukan ahli warisnya dia. Gitu. Kenapa? Ya kan bukan anaknya dia, anak istrinya, anak dari istrinya. Anak dari istri itu bukan anak. Ya mungkin manggilnya sama sih, papa juga ya. Tapi kadang-kadang ada yang bandel, nggak mau panggil papa, manggilnya om. Gitu. Sampai udah menikah pun masih om juga, om papa, gitu kan jadi kacau itu. Nah yang jadi ahli waris itu adalah ketika almarhum menikah dengan janda itu yang sudah punya anak, tapi kemudian si janda itu berhasil dihamili dan lahirlah dari perut janda itu seorang anak. Nah itu adalah anaknya dia. Jadi kalau ditanya almarhum itu punya anak berapa?
Nah, yang hasil bibitnya dia itu ada 4 gitu. Baik yang dari istri pertama atau dari istri yang kedua gitu ya. Tapi yang paling pojok sebelah kanan itu, nah itu anak juga, tapi namanya anak tiri. Anak tiri bukan termasuk ahli waris gitu. Boleh nggak dia dapat harta? Boleh kalau dikasih. Kalau nggak bisa nuntut gitu. Iya, saudara-saudara saya dapat semua, saya kok nggak dapat gitu. Ya, kamu kan bukan anakku, kamu kan anaknya istriku. Bapakmu kan ada, no, minta sama bapak lu sono gitu. Ya kan gitu. Nah, baik, nah sekarang kita masuk kepada ahli waris yang eksternal. Jadi tadi kan ada ahli waris yang internal, itu saya kecilin segini Pak. Ya, saya kecilin segini tadi itu ya. Di bawah ada anak laki, anak perempuan, samping kiri itu ada suami istri, di atas ada ayah ibu. Nah, di luar dari ring 1 kita masuk ring 2, 3 dan 4. Siapa saja? Berikutnya adalah yang menjadi ahli waris adalah ayah itu, ayahnya almarhum ya. Ternyata masih punya ayah lagi. Namanya ayahnya ayah. Itu ayahnya ayah, kita sering sebut dengan kakek. Tapi saya tidak suka menyebutnya kakek. Pertama, karena kakek itu bisa banyak, kakek yang mana gitu kan. Yang kedua, nggak enak dipanggil kakek, kayaknya tua banget, walaupun usia udah 69 sih sebenarnya. Tapi kalau dipanggil om lebih enak gitu rasanya. Itu ayahnya ayah, itu masih dalam termasuk ahli waris juga. Tapi dia kan sudah ring 2 ya, sudah ditutup oleh ayah itu sendiri. Tapi seandainya nanti si ayahnya almarhum itu nggak ada, bisa saja ayahnya ayah itu menerima waris. Begitu juga ibunya ayah. Nah, itu juga salah satu di antara ahli waris juga. Neneknya almarhum, tapi dengan syarat ya, si almarhum ini bapaknya sudah nggak ada, tapi kakeknya atau neneknya malah masih ada. Itu si kakek sama si nenek itu bulan madu lagi tuh, gara-gara terima waris dari cucunya gitu loh ya. Kemudian siapa lagi? Nah, kita lihat dari almarhum, ternyata almarhum tuh punya saudara. Ya, saudaranya almarhum itu juga ahli waris. Tapi nanti ada ketentuan begini, selama almarhum punya anak laki-laki, maka saudaranya itu ketutup, terhijab oleh anak laki-laki almarhum. Nah, saudaranya almarhum yang meninggal dunia itu dalam pembagian ini dibagi menjadi 4 pihak. Dibedakan berdasarkan apakah seayah seibu atau hanya seayah saja, lalu masing-masing dibedakan apakah dia laki atau dia perempuan. Gitu. Jadi yang pertama adalah saudaranya almarhum yang seayah dan seibu. Kita bahasa Indonesia mungkin sekandung. Tapi sekandung itu belum menjawab atau belum menegaskan seperti apa. Sekandung itu kan maksudnya dalam satu kandungan, satu ibu yang sama kan, belum tentu bapaknya sama. Ya kan? Makanya dalam bahasa Arabnya biar nggak terjadi salah tafsir disebut dengan akh. Ya. Akh itu artinya saudara laki-laki, liab satu ayah, lium satu ibu. Nah, saudara seayah seibu itu lengkapnya. Atau kalau dalam bahasa Arab itu bisa diganti dengan satu kata saja yang tidak ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Syaqiq. Gitu. Huwa syaqiqi. Dia itu syakiknya saya. Itu kalau bilang syakik berarti itu adalah saudaranya dan seayah dan seibu gitu ya. Dan apa namanya bisa saja memang dia lebih tua atau lebih muda. Tapi kalau bilang syakik pasti laki-laki. Kalau perempuan, dia saudara perempuan saya, satu ayah, satu ibu. Hiya syaqiqati gitu. Dia adalah syaqiqah saya. Jadi kalau laki itu namanya syakik, kalau perempuan syaqiqah gitu ya Pak ya. Tapi nggak usah diapalin lah, ini bukan pelajaran bahasa Arab ya. Jadi intinya cuma gini aja, saudara kandung ya, laki-laki, seayah, seibu gitu ya, itu adalah ahli waris. Tapi dia belum tentu menerima waris kalau almarhum punya anak laki-laki. Nah, kemudian saya tambahkan ini saudara seayah, seibu tapi yang perempuan. Sampingnya lagi, itu muncul lagi 2 orang juga. Nah ini saudaranya almarhum ya, tetapi hanya seayah, tidak seibu. Tidak saya, 2, karena ada yang laki ada yang perempuan. Dibedakan lagi begitu ya. Nah itu udah jadi banyak tuh Pak. Nanti kalau saya teruskan lagi, ini jadi 22 ya. Misalnya begini, si saudara laki-lakinya almarhum, saudara laki-laki seayah seibu yang laki-laki itu, dia kalau punya anak lagi, nah itu namanya keponakan kan. Nah itu juga ahli waris juga. Sebagaimana saudara laki-lakinya almarhum yang seayah saja, nah itu juga ahli waris juga. Tapi dengan syarat dia harus laki-laki. Keponakannya laki-laki lewat jalur saudara laki-laki. Gitu. Jadi kalau dia perempuan bukan ahli waris, atau dia laki-laki tapi lewat jalur saudari perempuannya almarhum, maka juga bukan ahli waris. Saya teruskan lagi biar Bapak puyeng. Karena banyak nih Pak ya. Itu siapa tuh yang baru muncul? Itu posisinya adalah almarhum punya ayah. Nah ayah tuh masih punya saudara laki-laki, berarti kan pamannya almarhum. Ternyata si paman itu juga ahli waris juga gitu ya. Dan paman itu ada 2 macam, ada paman dengan ayahnya almarhum itu ternyata seayah seibu, tapi juga ada paman yang seayah saja tapi tidak seibu. Lalu masing-masing paman ini pada brojolin anak juga gitu loh, ya kan? Berarti kalau sama si almarhum itu posisinya adalah sepupu. Tapi dia harus sepupu laki-laki dari paman yang laki-laki, dari saudaranya ayah yang laki-laki. Ya ayah pasti laki-laki sih sebenarnya kan. Gitu. Belum selesai, ini masih ada terusannya lagi. Lihat ke bawah Pak. Almarhum punya 2 orang, punya anak laki dan perempuan. Nah, dari jalur anak laki, ya bisa saja anak laki ini punya anak laki-laki lagi. Namanya cucu. Ibn, anak laki-laki dari anak laki-laki. Itu juga ahli waris. Dan kemudian bisa juga punya anak perempuan. Ya, bintu ibn, anak perempuan dari anak laki-lakinya almarhum. Gitu. Nah itu juga ahli waris juga, cucu. Tapi perhatikan, cucu itu hanya menerima waris. Yang mana dia adalah anak dari anak laki-lakinya almarhum. Kalau almarhum punya anak perempuan, ke bawah lagi itu sudah terhapus, sudah bukan ahli waris. Ya, tapi yang anak laki-laki itu kalau punya lagi ke bawah, nah itu cucu-cucunya adalah ahli waris. Tapi ingat, kalau almarhum punya anak laki-laki, lalu anak laki punya anak lagi, selama anak laki-lakinya langsung masih ada, maka cucu laki, cucu perempuan nggak dapat, terhijab. Oleh siapa? Ya oleh bapaknya, gitu ya. Nah, masih ada lagi terusannya di atas tuh, ya. Ibunya almarhum itu juga bisa jadi punya ibu juga, masih hidup maksudnya gitu ya. Itu juga ahli waris. Dan kemudian ibunya almarhum itu punya saudara, ya. Baik itu saudara laki-laki atau perempuan, lalu ke bawah itu menjadi saudara-saudarinya seibu. Jadi ibu ini, ibunya almarhum punya anak ya, yang bisa jadi tidak
seayah. Jadi saudara atau saudari tiri lewat jalur ibunya. Gitu. Kalau tadi kan saudara seayah seibu atau seayah saja lewat jalur bapaknya. Sekarang lewat jalur ibunya. Jadi totalnya itu Pak ada 22 pihak. Tapi Bapak jangan pusing dulu ya. Ini nggak keluar di ujian gitu ya. Dan saya aja juga langsung seperti ini ya kan. Yang kita pikirkan adalah ahli waris internalnya saja dulu karena disitulah kebanyakan kasus yang terjadi. Sedangkan ahli waris eksternal itu tidak terlalu penting banget karena jarang kejadiannya walaupun tetap harus kita ketahui juga. Nah biar Bapak Ibu nggak bingung, saya akan berikan kebalikannya. Kalau tadi kan siapa saja ahli waris, sekarang nih biar nggak keserimpet-serimpet, saya akan bikin kebalikannya. Siapa yang kelihatannya kayak ahli waris ternyata bukan, kayak ahli waris padahal ternyata bukan. Artinya dia tidak berhak menerima warisan. Itu Pak, yang bukan ahli waris saya kelompokkan berdasarkan dia masih keluarga atau bukan, ya, atau bagaimana dia masih keluarga atau bukan keluarga. Kalau yang masih keluarga, ini yang sering keserimpet kita di situ, yang kita menganggapnya dia ahli waris padahal ternyata bukan. Itu contohnya adalah cucu dari anak perempuan. Tadi sudah kita sebutin ya. Cucunya almarhum itu memang ahli waris, tapi dengan syarat cucu itu harus lewat jalur anak laki-laki. Kalau cucu itu lewat jalur anak perempuan, maka dia bukan ahli waris. Tapi saya cucunya. Iya, tapi Anda dengan almarhum itu lewat jalur anak perempuannya almarhum. Anda itu bukan ahli waris. Oh, berarti cucu yang lain gimana? Lihat kepada almarhum lewat jalur anak laki-laki atau jalur anak perempuan. Oh, dia lewat jalur anak laki-laki, ya berarti dia ahli waris gitu. Apakah pasti terima? Belum tentu juga. Ya karena masih ada penghalang di atasnya. Nah, kalau penghalangnya udah nggak ada, cucunya itu dapat gitu ya, Pak. Nah, yang sering juga keliru adalah paman, bibi, jalur ibu. Tadi kan disebutkan, paman itu memang termasuk ahli waris, tapi paman di sini maksudnya saudaranya ayah. Tapi kalau saudaranya ibunya almarhum meninggal, ibunya sudah meninggal tapi ibunya punya saudara-saudara gitu ya. Paman dan bibi kan, tapi lewat jalur ibu, itu tidak dapat, Pak. Itu bukan ahli waris. Yang ahli waris adalah almarhum meninggal, bapaknya sudah nggak ada, tapi bapaknya ini punya saudara, punya saudari. Nah, itu mereka dapat gitu. Jadi paman lewat jalur ayah yang dapat, tapi kalau lewat jalur ibu itu nggak dapat. Yang ketiga, keponakan ya. Tidak semua keponakan itu terima waris. Syaratnya keponakan itu harus dianya laki-laki dan kepada almarhum lewat jalur saudara laki-laki. Kalau saudari perempuan punya anak, walaupun anaknya laki-laki, itu bukan termasuk ahli waris gitu ya. Nah, kalau yang bukan keluarga tapi sering ngaku-ngaku ahli waris, ini banyak, Pak ya. Bukan keluarga tapi ngaku-ngaku ahli waris. Siapa saja misalnya keluarga tiri ya, yang pakai tiri-tiri itu kan bukan keluarga sebenarnya. Cuman nyambung aja. Duda kawin sama janda ya kan. Dudanya nggak punya anak, jandanya punya anak, dikawin gitu kan. Maka memang secara panggilan masyarakat, anaknya si janda itu kan berarti yang manggil kepada si suaminya dari ibu itu kan ya bapak lah gitu ya. Tapi kalau secara nasab itu bukan keluarga sebenarnya. Itu anak bawaan gitu. Kalau orang Betawi bilang anak kualon gitu. Anak apa namanya? Anak bawaan lah gitu ya. Attachment gitu aja. Kemudian keluarga angkat, ini yang pakai angkat-angkat ya, anak angkat, bapak angkat, ibu angkat, semua yang angkat-angkat itu bukan keluarga sebenarnya, maka tidak termasuk ahli waris. Anak angkat saya minta warisan Pak gitu, enggak lah, tidak ada warisan buat anak angkat. Kalau mau ya kasih dalam bentuk hibah atau wasiat, tapi kalau waris tidak ada, ahli waris itu kok anak angkat, cucu angkat, tetangga angkat gitu ya, nggak ada kan gitu ya. Nah, kemudian para mantan, para mantan itu kan mantan istri, mantan suami itu ya, yang gitu-gitu semua itu sudah bukan ahli waris gitu. Walaupun mendampinginya selama puluhan tahun, itu bukan ahli waris gitu. Jadi nanti ada ironinya begini Pak, ironi itu suami istri ini sudah menikah, sudah merayakan pesta ulang tahun pernikahan emas, udah 50 tahun mereka menikah gitu ya. Entah bagaimana tuh kakek sama nenek gitu ya, suatu hari ribut, cerai akhirnya. Nah, itu kemudian setelah cerai gitu ya, si suami ini kan nggak punya bini, di malam bingung nggak ada yang diisengin gitu ya. Akhirnya dia ketemu dengan perawan gitu. Baru juga nikah paginya ya, sorenya tuh kakek meninggal gitu. Nah, itu yang terima waris istri yang sudah mendampingi 50 tahun, apa yang mendampingi baru 5 jam. Yang 5 jam gitu. Nah, yang 50 tahun, saya 50 tahun mendampingi gitu kan. Iya, tapi waktu itu meninggal, Anda sebagai apa? Ya sebagai mantan istri. Nah itu dia, karena Anda sudah jadi mantan, berarti sudah nggak bisa. Sudah bukan istri lagi gitu ya. Makanya jangan minta cerai gitu. Hah? Baru 1 menit bisa juga ya kan. Kobil tuh nikah, meninggal gitu kan. Sah, itu udah jadi istri berarti. Nah itu ironis kan ya gitu. Berikutnya lagi yang juga bukan ahli waris adalah mertua atau menantu ya. Yang meninggal mertua, yang ribut para menantu. Ya, ini kacau ya Pak nih. Kenapa? Sebenarnya menantu itu bukan ahli waris. Yang ahli waris itu anak-anaknya. Cuman mantu-mantu ini semua pada jadi provokator gitu kan. Memprovokasi ya anak-anaknya langsung, wah lu tuntut dong, lu dapat banyak tuh gitu-gitu kan. Nah itu menantu-menantu yang punya urusan. Ya departemen provokasi keluarga gitu kan. Provokator. Ya salah itu ya. Kemudian saudara ipar itu juga bukan ahli waris. Saudara ipar itu ya, istri suaminya meninggal. Apakah saudarinya istri itu dapat? Ya enggak lah, dia bukan ahli waris gitu ya. Baik, ini saya kasih contoh yang cucu yang bukan ahli waris ya. Ini lebih balik lagi nih sedikit ya. Cucu yang bukan ahli waris itu contoh. Almarhum punya anak laki-laki 2, anak laki-laki 1, anak perempuan 1 ya. Almarhum meninggal ya, pada saat itu ya, anak laki-lakinya sudah berkeluarga dan sudah punya anak ya, ada anak laki, anak perempuan, cucu laki, cucu perempuan. Nah, anak perempuannya juga sudah berkeluarga dan sudah punya anak laki-laki dan perempuan juga. Tapi karena dia adalah anak perempuan, maka keturunan ke bawahnya itu, cucu-cucunya itu bukan ahli waris. Yang ahli waris hanyalah yang lewat jalur anak laki-laki. Lewat jalur anak perempuan itu bukan ahli waris. Jadi jangan ngotot dulu, saya cucunya juga harus adil, harus pakai syariat Islam, cucu itu harus dapat. Pak,
cucu lewat jalur anak laki ya perempuan. Nah, nggak dapet gitu. Oh gitu ya. Emang ada Qur'annya? Iya baca dulu yang benar gitu ya. Nah, jangan sampai udah ngotot-ngotot udah teriak takbir jihad ternyata anak perempuan. Nggak bisa itu. Paman bibi yang bukan ahli waris ya. Ya, ini kita kasih contoh aja. Almarhum meninggal, itu kan punya ayah. Nah, ayah itu ya kalau punya saudara, kita panggil bibi atau kita panggil paman gitu. Itu memang ahli waris. Tapi kalau almarhum punya ibu ya, ibunya sih ahli waris ya kan. Tapi kalau saudara-saudarinya ibu, yaitu paman dan bibi, itu bukan ahli waris. Maka garisnya putus-putus, tidak berwarna. Itu menunjukkan dia tidak berhak untuk menerima warisan gitu. Atau keponakan yang bukan ahli waris itu siapa aja? Ini saya bikin, Pak. Jadi almarhum di tengah-tengah itu ya, dia punya saudara ke kanan tuh, saudara perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan. Itu kalau saudara laki-laki ada 2, yang satu seayah seibu, yang satu lagi seayah saja tidak seibu. Nah, ke samping sini ini saudara juga dari satu ibu, yang seibu ya, sekandung gitu ya. Nah, ini semua yang di bawahnya kalau punya anak laki-laki, itu cuma yang dari jalur saudara laki-laki saja. Sementara saudara perempuan itu kalau punya anak, anaknya nggak termasuk gitu. Jadi kalau di jumlah keponakan tuh banyak, nggak cuma 2. Tapi dibandingkan dengan yang banyak itu, yang terima waris cuma 2 itu saja. Yang lain tuh keponakan juga sih, tapi bukan ahli waris. Nah, jamaah sekalian, terus kalau yang bukan keluarga gimana? Yang tadi kan pakai mantan tiri dan sebagainya. Keluarga tiri itu siapa aja? Anak tiri ya, itu bukan ahli waris. Ibu tiri bukan ahli waris. Siapa lagi? Ayah tiri bukan ahli waris. Saudara lain ayah, lain ibu, itu juga bukan ahli waris gitu. Ya saudara, dia kakak atau adik, tapi bapaknya mereka berdua beda, ibu mereka berdua beda. Itu kasusnya begini. Duda beranak 1 laki-laki ya, ketemu dengan janda beranak 1 perempuan. Nah, duda sama jandanya kawin. Nah, anak dengan anak itu kan berarti kakak beradik kan, karena bapak mereka sama ibu mereka kan kawin tuh, dan mereka kan saudara sebenarnya. Tapi kalau kita perhatikan, mereka berdua itu lain ayah, lain ibu, tapi saudara. Nah gitu. Nah, dalam hal ini mereka itu tidak bisa saling mewarisi. Kakak saya meninggal dunia, saya dapat warisan dari kakak saya apa enggak? Tergantung. Apa yang membuat kalian tuh menyatu? Apakah 1 ayah, 1 ibu? Atau hanya 1 ayah saja, tidak 1 ibu? Atau 1 ibu saja, tidak 1 ayah? Atau tidak 1 ayah, tidak 1 ibu? Nah, ternyata ini adalah yang terakhir, tidak seayah, tidak seibu. Ya berarti saudara tapi lain ayah, lain ibu. Gitu ya. Nah, mereka tuh tidak saling mewarisi. Berarti sampai di situ. Kalau saya mau terusin, mereka itu mahram atau bukan? Kakak beradik itu mahram atau bukan? Bukan ya, berarti boleh kawin ya? Boleh. Bapak ibunya janda sama duda kawin, anaknya sama anaknya kawin. Nah, seru itu kan. Pelaminannya ada 2. Cuman yang mau ngasih amplop bingung, ini ngasih yang mana gitu ya. Berikutnya Pak, keluarga angkat. Ya pokoknya semua yang angkat-angkat lah ya. Itu yang tidak menerima waris. Anak angkat bukan ahli waris, ibu angkat, ya, ayah angkat, saudara angkat itu bukan. Dan yang berikutnya adalah yang permantanan nih ya. Mantan suami, mantan istri itu bukan ahli waris, maksudnya tidak saling mewarisi ya. Kemudian yang menantu, mertua juga enggak, dan saudara ipar juga enggak. Gitu Pak. Baik, jamaah sekalian, pembagian waris ini semata-mata diatur berdasarkan posisi. Posisinya dia sebagai apa, sebagai apa, sebagai apa. Dan itu ketentuan posisi masing-masing itu yang menetapkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terpengaruh dalam membagi waris itu berdasarkan subjektivitas gitu. Subjektivitas itu berarti karena ada faktor-faktor tertentu, dia saya kasih, dia enggak. Bukan begitu. Ya, tapi berdasarkan secara objektif Allah menyebutkan si semua itu adalah ahli waris. Kasih. Urusan suka enggak suka ya, chemistry enggak chemistry itu lain cerita gitu, ya kan? Karena ada juga, ini ada yang harusnya pengaruh begini, Pak. Misalnya gini, saya kan anak yang lebih tua, kamu kan yang lebih muda. Kamu kan belum punya kebutuhan apa-apa, saya kan sudah berkeluarga. Walaupun kita bersaudara sama-sama anak, tapi saya minta jatah lebih besar, karena saya lebih tua. Itu nggak boleh begitu Pak. Tidak boleh dipengaruhi oleh usia. Jadi mau ahli waris itu kakaknya yang udah punya anak 12, ya, dengan adiknya yang paling kecil baru brojol kemarin sore, itu kalau mereka dalam satu posisi sebagai anak, ya dapat jatahnya sama. Karena sama-sama sebagai anak gitu ya, jatahnya sama. Sebagaimana juga istri tua dengan istri muda. Saya kan sudah lama mendampingi almarhum, sudah 50 tahun. Kamu kan baru gadis kencur kemarin sore. Masa jatah waris saya dengan kamu disamakan? Saya kan yang banyak jasanya, gitu. Nah, itu nggak bisa Pak. Ya, mau istri tua, istri muda, posisi satu level, gitu, satu level. Jadi tidak dipengaruhi oleh usia, juga tidak dipengaruhi oleh sudah menikah atau belum menikah. Ya, sama-sama anak, yang satu udah menikah, yang satu belum. Terus yang sudah menikah bilang, saya kan udah punya istri, jadi tanggungan saya banyak. Saya minta jatah lebih besar lah daripada adik saya. Adik saya itu kan, ya dia cuma buat hidupnya gitu-gitu aja. Nah itu nggak bisa Pak. Tetap dia harus disamakan karena satu posisi. Atau yang satu sudah bekerja, yang satu belum bekerja. Jadi kalau yang udah bekerja, nggak usah lah kita kasih banyak-banyak kan dia udah banyak penghasilannya. Kita kasih ini pikirin yang masih pada nganggur, yang nganggur-nganggur aja lah yang kita bagi waris. Yang nggak nganggur, yang udah kerja, yang udah punya duit, nggak usah. Nah itu tidak boleh dibagi berdasarkan sudah bekerja atau belum bekerja. Tapi semata-mata berdasarkan posisinya dia terhadap almarhum. Termasuk Pak, nah ini yang sering juga jadi bahan pertimbangan tapi keliru ya. Karena dia tinggal serumah dengan almarhum atau almarhumah, maka dia dapatnya lebih gede. Kenapa? Karena dia yang ngurusin bapak ibu kita waktu lagi sakit-sakitan, dia yang mandiin, dia yang nyebokin, dia yang ngurus semuanya, maka dia minta jatah lebih besar. Sementara ada anaknya yang lebaran aja nggak pulang, gitu. Udah 3 kali lebaran nggak pulang-pulang. Begitu bapaknya meninggal, dia minta jatah waris sama dengan yang serumah. Ini kan tidak adil, gitu. Banyak tuh Pak begitu. Nah itu keliru, ya. Karena waris ini bukan masalah jasa.
Bukan masalah istilahnya serumah, tidak serumah, ngurus apa nggak ngurus ya. Tapi berdasarkan ini anak atau bukan. Kalau emang anak, dia dikasih jatah segitu. Nah, termasuk juga tidak dipengaruhi oleh dicintai apa tidak dicintai. Jadi gini Pak, kalau hibah itu boleh kita kasih anak kita yang pinter, kita kasih yang banyak. Terus yang satu lagi ini yang rada-rada bandel gitu ya. Saking bandelnya tuh Pak, kepalanya kalau kita lihat tuh usar-usarannya ada 2 itu. Apa itu? Uyang-uyang apa usar-usar gitu ya. Ada 2 nih, bandel nih anak nih gitu kan misalnya. Itu karena kita lebih senang sama yang satunya yang taat, nurut apa segala macam gitu ya. Nah itu kalau hibah boleh Pak, ya hibah boleh. Tapi kalau waris tidak berdasarkan bandel apa tidak bandel, dicintai apa tidak dicintai, ya flat sama jatahnya. Sama-sama satu jabatan yaitu sebagai anak gitu ya. Juga tidak disangka pada kekayaan atau juga pada jasa-jasa tadi itu Pak ya. Nah itu yang tidak dipengaruhi. Baik jemaah sekalian, sampai di sini sebelum saya akhiri ada tanya jawab mungkin saya mau ngomong sedikit tentang hijab ya. Jadi wanita itu wajib berhijab. Oh bukan itu. Ini hijab lain lagi Pak. Jangan ya, kalau kita ngomong hijab itu kesannya jilbab gitu ya. Bukan. Hijab di sini maksudnya penutup. Jadi ada orang harusnya dapat warisan tapi dia tidak dapat warisan gara-gara dia terhijab oleh adanya ahli waris yang lain. Jadi secara pengertian itu secara bahasa penghalang atau terhalangnya ahli waris karena adanya ahli waris yang lain. Contohnya ada hijab cucu. Begini Pak. Almarhum si kakek ini ya, pertama dia punya anak dulu ya. Kemudian si anaknya setelah kawin tuh punya anak lagi, namanya cucu gitu ya. Ini Pak, kalau si kakek almarhum ini meninggal, anak ini ahli waris, cucu ini ahli waris. Tapi kalau seandainya anaknya masih ada dan cucunya juga ada, maka cucu itu nggak dapat waris. Terhalang dia oleh yang di atasnya, si anak. Lain halnya kalau si anak ini kemudian meninggal duluan. Nah, meninggal duluan. Ya kan? Maka barulah si cucu ini kemudian jadi ahli waris karena tidak ada lagi yang menghalanginya. Masih juga dalam konteks anak menghijab cucu, sekarang kita bikin agak kombinasi sedikit. Jadi almarhum itu punya 2 orang anak, ya, anak laki-laki 1 dan anak laki-laki 2. Masing-masingnya sudah menikah berkeluarga dan sudah punya anak lagi, ya, anak laki-laki 1 punya cucu, anak laki-laki 2 punya cucu. Ceritanya ya, anak laki-laki yang nomor 2 itu meninggal duluan, si kakek masih hidup, meninggal dia, mati gitu ya. Nah, ini yang jadi masalah Pak. Ini si cucu, ya, baik yang di kanan atau yang di kiri, itu sama-sama terhijabnya. Nah, kalau yang terhijab cucu yang bapaknya masih ada itu wajar, tapi cucu yang satu lagi itu yang bapaknya udah meninggal, ternyata dia juga terhijab juga, nggak dapat warisan juga, gitu. Nah, jadi bukan hanya terhijab oleh yang langsung di atasnya, tapi yang selevel di atasnya itu kalau ada juga itu menghijab si cucu juga, maka dia nggak dapat warisan, gitu ya. Berikutnya lagi adalah ayah menghijab kakek dan nenek. Nah, ini almarhum nih Pak, yang paling bawah yang meninggal itu almarhum, dia punya ayah. Nah, ayahnya masih ada lagi ayah dan ibu lagi, ayahnya ayah, ibunya ayah. Nah mereka itu ahli waris dan tidak menerima warisan selama ayah langsung masih hidup. Tapi kalau ayah langsungnya sudah meninggal duluan, yang meninggal, maka ayahnya ayah itu menjadi ahli waris. Ibunya ayah juga menjadi ahli waris. Gitu Pak. Baik, sampai di sini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mungkin sudah dibahas karena saya tidak sempat mengikuti yang ke-1 dan ke-2. Saya ingin bertanya. Nanti ada rekamannya tuh, minta aja. Insya Allah. Masih ada kan? Ada di YouTube kalau nggak salah kan? Iya. Ini pertanyaan saya. Apa hukum atau konsekuensi bagi si mayit apabila pembagian warisnya tidak sesuai dengan syar'i? Apakah si mayit itu menjadi berdosakah atau si ahli waris yang ditinggalkannya itulah yang berdosa atau bagaimana? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau yang sudah meninggal sih sebenarnya udah nggak ada urusan. Orang tidak berlangsungnya pembagian sesuai syariah itu kan bukan tanggung jawab dia secara langsung. Dia mungkin bertanggung jawab tapi secara tidak langsung aja. Maksudnya begini, ketika keluarganya pada kacau balau kayak gitu, nanti di akhir cuma ditanya, itu kenapa jadi pada ribut? Emang dulu nggak diajarin apa gimana? Gitu. Udah, Pak Malaikat udah saya ajarin semua, udah paham. Gitu. Terus kok pada begitu? Emang pada bandel tuh nggak tahu lah, saya juga bingung, makanya saya mati duluan aja lah gitu misalnya. Selesai kan berarti masalahnya gitu. Cuma memang kalau ahli warisnya bagi-bagi waris ternyata kok nanti kan yang disiksa tuh ahli warisnya yang pada ngebaginya nggak benar. Itu ditanya juga sama malaikat. Katanya Islam, kenapa bagi-baginya kayak gitu? Ya gimana ya orang saya nggak tahu, kirain mah begitu aja boleh gitu loh. Emang nggak belajar? Enggak. Orang tua kamu tuh nggak ngajarin? Enggak. Nah kesebut tuh, mana orang tuanya? Panggil gitu. Ada apa? Ini kenapa anak-anaknya nggak diajarin agama? Wah kirain agama cuma sholat doang Pak gitu. Ternyata bagi waris juga ya iya. Nah itu bisa jadi kena itu Pak. Tapi dosanya bukan karena apa-apa, karena tidak mengajarkan ilmu waris kepada anak-anaknya. Nah di materi kita pertemuan yang pertama itu salah satu kewajiban calon pemberi harta waris ini adalah mendidik anak-anaknya biar ngerti agama khususnya tentang pembagian waris agar nanti mereka membaginya sesuai dengan syariat Islam. Biar si bapak atau si almarhum inilah pokoknya itu meninggal dengan sukses, udah nggak ada beban apa-apa lagi gitu.